Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 21 Juli 2021. Mari kita berdoa. Betapa berbahagianya kami ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah kami menjalani kehidupan kami, kasih-Mu terus Engkau nyatakan bagi kami. Engkau setia menopang kami, bahkan menguatkan kami melewati segala hal. Dan kami percaya bahwa firman-Mu akan terus menuntun langkah kami menjalani hidup karunia Tuhan. Kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami. Karuniakan kami hikmat-Mu ya Allah, agar kami boleh mengerti dengan benar dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat 7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, 'Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Tema renungan kita ialah Gembala yang tekun mencari domba yang tersesat. Tomang kambi tumakari tutu undaka domba pusa. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, dalam realitas persekutuan kerap dijumpai bahwa ada saja anggota yang lalai, abai, dan menampakkan cara berpikir atau bertindak yang salah. Pertanyaan pentingnya kemudian ialah, apa yang harus dilakukan atas mereka? Mempedulikan atau membiarkan? Pembacaan kita saat ini mengungkapkan bagaimana Yesus mengkritik sikap arogan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menganggap orang-orang berdosa dan pemungut cukai tidak pantas untuk dekat bahkan bergaul dengan Yesus. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat, orang-orang berdosa itu wajib hukumnya untuk dijauhi agar kenajisan mereka tidak menular. Perumpamaan gembala yang meninggalkan 99 dombanya untuk mencari satu yang tersesat adalah sebuah pernyataan bahwa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat sebagai pemimpin dan gembala adalah mencari umat yang tersesat karena dosa dan bukan sebaliknya, membiarkan dengan membangun tembok pemisah dengan dalih kesucian. Menemukan yang hilang adalah amanah Tuhan, hal yang mendatangkan sukacita sorgawi. Gembala yang mencari yang tersesat adalah gembala yang mempedulikan,
gembala yang bertanggung jawab atas hidup dan keselamatan domba-dombanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika kita tersesat, tentu kita berharap dapat menemukan jalan keluar. Namun kita kerap kehilangan jejak karena malu, rasa bersalah, dan tidak tahu harus berbuat apa. Disinilah kepekaan, kepedulian, simpati, dan empati senantiasa diharapkan dari seorang gembala. Gembala yang tidak menyerah untuk mencari yang sesat dan berdosa, agar dapat mengalami sukacita untuk kembali hidup bersama dalam Tuhan. Jadilah gembala yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang menasihati kami, menegur kami, menyapa kami semua untuk menjadi gembala yang baik. Tolonglah ya Tuhan, dalam kehadiran kami, di tengah-tengah situasi yang sedang kami jumpai, kami boleh menjadi gembala yang baik bagi sesama kami. Baik itu di dalam keluarga, di tengah-tengah jemaat Tuhan dalam persekutuan, maupun juga di tengah-tengah masyarakat, atau di dalam tugas pekerjaan di mana Tuhan tempatkan masing-masing kami. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau juga menjadi kekuatan kami. Engkau adalah gembala yang sejati, gembala agung yang akan terus memelihara kehidupan kami dalam segala hal. Tolonglah dan topanglah kami semua, baik sebagai orang tua ataupun anak-anak, dalam segala tanggung jawab dan peran kami masing-masing. Berkatilah apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan. Perjuangan-perjuangan yang dilakukan saat ini, kiranya berbuah baik dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mohon Tuhan juga terus memberkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka, di mana sekarang mereka sudah mulai bersekolah, walaupun mereka harus belajar dari rumah masing-masing. Mohon Tuhan tetap karuniakan kepada mereka kesehatan yang baik, juga sukacita dalam belajar. Mereka tekun dan giat menjadi anak-anak yang setia, mendengarkan nasihat dan didikan, agar mereka juga menjadi anak-anak yang sukses berhasil dalam Tuhan. Berkati orang tua dalam mendampingi anak-anak belajar dari rumah, berikan kesabaran, karuniakan hikmat Allah, agar dengan sukacita mendampingi anak-anak belajar. Kami mohon juga Tuhan berkati para pendidik kami dalam mengupayakan bagaimana mereka berusaha berjuang bersama-sama dengan orang tua, mendidik, mengarahkan anak-anak kami belajar. Kiranya kasih karunia Tuhan terus melingkupi juga kehidupan mereka. Mereka bersukacita mengemban tanggung jawab sebagai seorang pendidik di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Mohon juga Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami dalam bersama-sama berupaya memutus rantai penyebaran virus corona. Kiranya Tuhan juga tetap mengaruniakan kesabaran, kemampuan untuk dapat terus memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Demikian juga ya Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul karena sakit penyakit, maupun juga mereka yang saat ini sedang terpapar virus corona, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang sedang isolasi mandiri di rumah atau di mana saja saat ini. Kiranya mereka tetap dikaruniakan hikmat pengertian Allah, agar mereka sabar menanggung apa yang sedang mereka alami, dan dengan
iman kepadamu ya Tuhan, mereka juga akan tetap semangat menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara kami yang sedang berjuang, Tuhan tolong mereka agar mereka dapat melalui semua ini dengan baik. Kami berdoa kiranya mereka juga akan pulih dari apa yang sedang mereka gumuli. Kami mohon juga Tuhan tetap menguatkan, menghiburkan saudara-saudara kami yang berduka cita. Mohon Tuhan juga menopang, memberkati orang tua kami yang sudah lanjut usia, menikmati masa tua. Kiranya mereka tetap bahagia gembira di dalam Tuhan, mereka terus mengandalkan Tuhan. Kami pun bersuka cita dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia ataupun kesuksesan keberhasilan yang boleh diraih. Kiranya Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa untuk majelis gereja dalam bersama-sama menata pelayanan di tengah-tengah jemaat, pengurus OIG, pengerja gereja, guru-guru sekolah minggu, maupun panitia yang ada di tengah-tengah jemaat, agar bersama-sama kami mampu mengerjakan tanggung jawab pelayanan dengan baik demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, jaga lindungi kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Mohon ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tentu dengan senantiasa mengikuti protokol kesehatan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.